warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah, ahli silsilah tariqah qadiriyah Naksabandiyah, pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina, pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram Wakil Talqin Syekh Mursyid Bapak Ki Haji Roni Al-Ma'ud yang baru saja menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Semoga semakin paham, semakin yakin dengan amaliyah yang kita kerjakan. Sahibul Bait, Bunda Henry beserta ibu dan seluruh keluarga besar beliau, Bapak Ustadz Hari dan seluruh ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, selalu sehat, selalu bahagia, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang keridhaan Allah. Ridhaan Allah, ridho Allah itu adalah Allah senang. Allah sudah ridho, Allah senang dengan hamba. Radiyallahu anhum wa radu an. Ilahi anta maksudi wa ridhoka. Ibadah yang kita kerjakan, amaliyah yang kita lakukan semata-mata biar Allah senang sama kita. Maka bagaimana menggapai ridho Allah itu harus tahu apa yang disenengin oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah. Kayak dedemenan nih. Ada laki-laki demen sama perempuan. Ada di sini janda. Tunjuk tangan coba. Yang ada mudaan dikit gitu. Saya punya dedemenan orang sini janda ya. Janda masih janda muda. Namanya Maisaro, ada Maisaro sini. Marfuah. Suatu hari saya pengen datang ke rumahnya. Saro, gue mau datang ke rumah lu nih. Udah kira banget deh. Mau datang ke demenan gue nih. Mau ngapain? Makan malam, Masya Allah. Si Maisaro pengen membuktikan cintanya. Maka dia masak. Gak mau dah yang lain masak, biar tangan ayah yang masak. Nah, tahu ini. Dia masak, dia belanja sendiri, Bu. Dia motong bawang sendiri. Dari pagi belanja, siang udah masak, sore udah siap-siap, kita datang nih sama keluarga. Apa yang disiapin? Yang disiapin soto Betawi. Soto Betawi kan pakai santan. Satu lagi pakai perkedel, enak banget tuh. Perkedel.
kopi gayo. Pas kita mau makan, saya menyentuh tuh sotonya. Saya nggak sentuh soto, saya perkedel aja saya makan. Perkedel makan sampai selesai makan, sotonya nggak disentuh. Kira-kira si Maisaro sedih nggak? Tadi orang dari pagi-pagi dia nyiap-nyiapin. Wah jahat, jahat, abang jahat, Saro. Makanya jangan namanya Saro, dulu namanya. Kata orang tua, mohon maaf Saro, bukan berarti dia nggak suka sama makananmu. Dia punya sakit mah. Punya sakit mah, kalau makan yang bersantan dia perutnya sakit. Oh gitu, iya. Jadi kalau pengen nyenengin orang harus tahu apa yang dia suka. Itu namanya mencari ridho Allah. Contoh orang ziarah. Ziarah kan macam-macam. Tujuan ziarah nyenengin yang ziarahin. Ada emak-emak ziarah kubur, nggak pakai jilbab, roknya pendek lagi. Emak-emak. Emak-emak pakai rok pendek kan gerah banget, yang uratnya kelihatan. Parises lagi. Dia bawa bunga, dia datang ke makam suaminya. Bang, Aye bawa bunga bang, bunga mawar yang dulu pernah abang kasih ke Aye. Satu lagi kopi gayo. Kopi gayo lagi. Beli lagi. Tujuannya apa? Biar nyenengin yang diziarah, tapi dia nggak tahu yang diziarahin senengnya apa. Kan begitu. Ada orang ziarah bawa pisang, bawa telur, bawa ayam bekakak, bawa rokok kaung. Kan begitu. Tujuannya apa? Biar nyenengin orang yang ziarah. Cuman dia nggak ngerti bagaimana nyenengin orang yang dia ziarah. Maka bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bertoriko? Kita ikut sama orang yang ngerti. Abah Aos nggak ngerti sebelum diberikan pengertian oleh Abah Anom. Tadi dijelaskan sama Kieroni, kosong kita udah. Abah Aos datang ke Abah Anom kosong, nggak tahu apa-apa. Ikut apa yang dikatakan oleh Abah Anom. Abah Anom pun begitu, merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ngikut bagaimana Abah sepuh. Kenapa? Karena Abah Anom yakin yang tahu apa yang Allah senengin Abah sepuh tahu apa yang Allah seneng. Abah Aos yakin ahli kubur, apa yang disenangi ahli kubur Abah Anom tahu. Maka ziarahnya Abah Aos ikut bagaimana ziarah Abah Anom. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Sakaratul Maut dia bilang, menjelaskan kalau kita ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, lalu kita duduk membaca sesuatu zikir, maka mayit itu ikut duduk bersama dengan kita.
dengerin apa yang kita baca. Bagusnya kita nggak tahu, Pak. Coba kita tahu, ya Allah, gimana ceritanya. Tapi memang begitu. Ibu lewat kuburan baca apaan, Bu? Lewat kuburan baca apa? Numpang-numpang anak kucing mau lewat. Bukan, tapi baca Assalamualaikum ya ahlat kubur. Baca Fatihah. Itu kira-kira dijawab atau enggak? Dijawab. Waalaikumsalam. Bagus kita nggak dengar. Kalau kita dengar, ayo. Waalaikumsalam. Kadialah. Tuhan melak Tuhan. Ngopi gaya. Bagus kita nggak dengar. Jadi kata Imam Ghazali, dia menjelaskan itu hari kubur demen kalau kita baca Quran. Dia menyimak. Tapi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin dalam kitab Miftahus Sudur, dia menjelaskan kalau ada orang ziarah dan membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, bukan hanya seneng, tapi ahli kubur ikut. Kata siapa? Kata beliau. Kita ngikut beliau, kita nggak tahu. Dan terasa, Pak, Bapak ziarah ke makam-makam para wali. Ziarah jangan sendirian. Wali nggak ada yang kenal sama ente. Bukan janda semua ente pada. Megayun. Oh, ziarah ke Wali Songo nggak dikenal sama kita, Pak. Biar kita dikenal sama mereka, bawa guru yang udah dikenal sama mereka. Abah Aos dibawa sama Abah Anom, sampai akhirnya mereka kenal dengan Abah Aos. Ketika Abah Aos di Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau ziarah di Turki. Jalan Ar-Rumi itu di Turki, di Konya. Itu Abah ziarah, Abah sampai nangis, Pak. Jarang Abah itu nangis, jarang. Dan nangisnya Abah itu bukan urusan dunia. Kalau kita kan nangis urusan dunia, nangis kenapa Pak nangis? Motor baru diambil. Abah nangis. Yang saya lihat lagi, Abah pernah nangis di makam Soeharto. Ketika Abah mengatakan di depan kita sosok manusia, sosok murid jadinya Abah Anom. Oh, nangis Abah. Ini murid jadinya Abah Anom. Ini murid yang dibanggakan oleh Abah Anom. Nangis. Begitu pula di Jalan Ar-Rumi, Abah dia nangis. Ada dialog antara beliau dengan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Sudah sampai ke sana beliau. Ketika ziarah ke makam Rasulullah, Abah Aos nggak seperti yang lain baca selawat, tapi cuman di kursi secara zohir biasa aja Abah. Bahkan ketika ditawarkan oleh askar, karena Abah didorong di tempat yang khusus, nih suruh masuk, Abah nggak jalan. Suruh jalan kita. Abah melihat aja. Ada yang mana, Bang? Tapi semua yang bersama dengan Abah ada rasanya beda, Bang. Ya, si Unyil. Ada gimana ini, auranya udah luar biasa. Setelah Abah ziarah, lalu ke Baki, baru berhenti Abah di Baki tuh. Baca Fatihah, berdoa udah pulang. Apa kata Abah? Ya muddu Rasulullah yadahu. Rasulullah tadi menjulurkan tangannya. Kita nggak ngelihat.
Rasul kata Abah, bagaimana Rasul nggak ngejulurin tangan? Sebulan sebelum umroh para imam sudah baca selawat Bani Hasyim. Disambut sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah kenal dengan siapa yang memperkenalkan? Gurunya Abah Anom. Maka ziarah jangan sendirian, jangan bawa diri sendiri. Di istilah katanya kita ziarah bawa sendiri-sendiri nih. Kata Sunda Kalijaga, siapa nih? Kalau lagi istirahat dipanggil-panggil lah. Kita ngopi dulu dah. Kopi kali loh. Iya. Kalau ke makam wali jangan sendiri, ajak guru. Gimana ngajak guru? Ingat sama guru, datang guru, Pak. Abah Awas cerita, apa namanya, yang dulu mubaliknya Abah Anom, apa namanya, Ajangan Situngku, Sohrawardi Allah yarham rahmatan wasi'ah. Beliau ceramah di daerah Tasik, Limbangan. Beliau ceramah belum lama baru ngomong langsung muntah darah. Ajengan Aang Cianjur Allah yarham rahmatan wasi'ah. Ceramah, habis ceramah giginya rontok. Ini jangan sampai begini mas saya nih, hati-hati. Satu murid. Abah diundang di Limbangan. Yang ngerjain Ajengan Situngku ngomong sama Abah, Ajengan. Belum lama Ajengan Situngku dateng, belum ceramah udah muntah darah. Ngomong gitu sama Abah Awas, bahasanya lu jangan macam-macam di sini lu. Hati-hati muntah darah, dia aja muntah darah, apalagi lu kata. Jawaban Abah sederhana, Pak. Ajengan Situngku orang pintar, musuhnya banyak. Saya nggak punya apa-apa, saya cuman melaksanakan perintah guru. Ketemu Abah Anom ngomong, kalau mau apa-apa ingat guru nggak pakai ingat guru. Ketika kita ingat, maka roh kita sudah terbang bersama guru. Itulah yang dikatakan bizikri salihina tatanazzalur rahmah. Dengan menyebut nama orang soleh turunnya rahmat. Kenapa? Karena mereka hadir. Kan manakib ini sama dengan maulid, Pak. Sama. Manakib, maulid, haul, sama intinya. Kalau manakib memperingati Rasulullah, maka isinya zikir dan membahas tentang Rasulullah. Kalau haul membahas tentang orang yang dihaulkan, kan begitu ya. Zikir kemudian membahas. Kalau manakib sama juga, membahas orang yang dimanakibkan. Misalnya Syekh Saman ngebahas tentang Syekh Saman, Syekh Abu Hasan Sazili membahas tentang Syekh Abu Hasan Sazili, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Tapi di antara ini yang paling sakral adalah manakib. Kayak tadi kita, ketika khidmah amaliyah tidak ada yang bicara, diam semuanya. Nggak ada yang makan, diam semua, puasa semuanya. Pas khidmah amaliyah, makanan cepat banget habis, ya wajar karena nahan lapar. Kacang udah habis kacang, gitu kan? Emang nahan lapar, bener. Iya, dia main nahan. Itu khidmah. Bahkan kawali saya pernah dengar, tapi apakah ini ke Abah Sepuh atau tidak? Tapi kayaknya ke Abah Sepuh. Di kawali itu, ketika mau manakiban, itu yang masaknya ini tirakat, Pak.
mulai bersihin apa namanya beras, itu udah diem, jangan ngomong. Cuman ingat satu nama, zikir kopi. Itu ada yang ngomong sama saya, Ustaz Yai, ketika bapak saya di ini mengakibat itu benar, ibunya cerita. Pokoknya kalau yang masak harus diem. Kalau kita kan yang masak begitu, gosip. Yang digosipin kiai lagi, kiai ganteng juga ya. Tapi takut begininya, begitu. Ibu-ibu girang banget ya. Kalau mereka lagi berakibat masaknya diem semua. Saking sakralnya. Ini malakiban. Kenapa? Itulah yang Abah menjelaskan dengan seyakin-yakinnya. Ketika di Istiqlal hadir 124.000 para nabi, para wali, bahkan pejuang-pejuang Indonesia semuanya hadir di Istiqlal. Pahlawan. Beliau melihat, Pak, beliau melihat udah tembus, Pak. Siapa yang menembuskan? Abah Anom. Sudah dibuka semuanya sama Abah Anom. Maka jangan sosok rapi-rapi banget ya Abah Aos. Udah diem lagi daripada kebuka. Tapi bagusnya Abah Aos tuh diem. Abah Aos tuh dia ngeliat yang baiknya, yang jeleknya ditutupin. Abah tahu lu nyawa dari malam nyawa ya. Tapi satu sisi ente itu ngasih infak anak yatim. Infak anak yatimnya yang dilihat oleh Abah. Abah udah melihat kok, udah luar biasa. Ketemu Rasulullah saja yang seperti itu, Pak. Abah langsung yakin, yakin-yakinnya Rasul menjulurkan tangannya. Ya jelas aja Rasul menjulurkan tangannya. Seluruh ikhwan setiap habis sholat baca selawat Bani Hashim. Bukan untuk Abah, tapi untuk seluruh para ikhwan. Diangkat kita, Pak. Makanya balik lagi, ziarah kubur ikut kepada orang yang ngerti apa yang disenengin oleh makhluk. Jangan macam-macam. Ustaz, pasang kemenyan. Abah pasang kemenyan nggak? Enggak, jangan, ikut aja. Buhur, Abah suka buhur tuh, boleh buhur dah. Ustaz mau baca ini nih, pokoknya baca Yasin 3 kali bolak-balik, udah bagus. Abah ngerjain nggak? Enggak, ikut Abah udah. Masing-masing punya cara, kita ngikut punya cara kita. Oh kalau Abah ziarah, udah zikir la ilaha illallah, nggak banyak-banyak, udah zikir la ilaha illallah, ikut sama mereka. Begitu pula amalia kita yang tahu bagaimana Allah yang Allah sukain, guru agung. Kenapa ikut Abah? Karena kita yakin Abah tahu apa yang disukain oleh Allah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ditambah, jangan. Yang perlu ditambah apa? Keyakinan. Yakin aja. Itu perlu tambah. Maka datang ke manakib ini untuk meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh guru agung kita sudah luar biasa, sudah. Ada bahasanya kalau kata Abah itu, kalau masih meyakini ada amalan di atas yang lebih besar, lebih istimewa daripada kalimat la ilaha illallah, silakan cari agama. Sampai begitu. Orang yang zikir mendapatkan talqin zikir la ilaha illallah kena corona, keluar dari agama Islam. Lalu sholat apa? Menumbuhkan keyakinan kepada kita. Maka datangnya kita menakib, dia tambah yakin. Amalan itu yang penting yakin, Pak. Semua amalan bagus, yang penting yakin. Kalau masih ada, ya kayaknya nih, enggak kenal. Yang saya pernah ceritakan, ada orang tukang beca, Pak, baca zikirnya la walata wala quwata illa billah. La walata wala quwata illa billah. Habis sholat sambil dia nganin geos ini
beca, bacanya la walata wala quwata illa billah. Kira-kira bacanya benar atau salah? Yang benar la haula wala quwata. Emang tukang beca, mohon maaf, pendidikannya rendah, tapi suka ngaji. Abis dia narik beca kecapean, ngantuk di pojokan. Gurunya bilang, baca la haula wala quwata illa billah, serahkan semuanya kepada Allah, jangan mendikte Allah. Dia dengar, jangan mendikte Allah, dia dengar. Banyak baca dia dengar, cuman gurunya baca la haula wala quwata, yang dia dengar la walata wala quwata. Diamalin. Sampai Profesor Dr. Mahfuz MD, ini cerita beliau. Nanya, Bu, Pak, anaknya berapa? Anaknya 5. Doyan tuh. 5, bukan beca anaknya 5. Iyalah. Apalagi kalau kiai anaknya banyak, Pak. Kenapa? Karena pakai sarung. Pakai sarung, pakai jadi gampang nyopotnya. Emang hiburannya cuma itu doang, hiburannya masa kiai nonton bioskop kan kagak enak. Nonton dangdut doyan sih doyan tapi kagak enak. Nonton dangdut kiai sih demen nonton dangdut, Pak. Doyan demen, nama wajar, namanya manusia. Tapi kagak enak, jaim. Ini anaknya 5, udah gede alhamdulillah, lulus semua, lulus universitas, Pak. Lulus S1 semua. Emang bapak kerjanya apaan? Ini cuman beca doang, melihara tuyul kagak. Babi ngepet kagak. Cuma kalau saya habis sholat subuh, saya berangkat saya sholat duha dulu, mau zuhur saya sholat zuhur dulu. Dan amalan saya sering-sering baca la walata wala quwata illa. Itu amalan dia, Pak. Yakin saya. Kalau kata guru saya, baca kayak seperti itu, serahkan semuanya kepada Allah, maka ada keajaiban dari Allah. Karena yakin, jadi, Pak. Jadi. Meskipun bacaannya kagak benar. Kita bacanya udah bener, la ilaha illallah. Dari mana? Dari guru. Siapa? Abah Aos. Amalan lihat dari gurunya yang ngasih, Pak. Kalau bapak dikasih amalan kebal, nih, yang ngasih ngakut. Ketemu preman kencing celana, kentut. Jangan terima. Dikasih amalan rezeki biar lancar, utangnya banyak yang ngasih amalan, jangan diterima. Nih amalan nih, pokoknya rezeki datang dari mana-mana. Ini motor masih kredit, mobil nunggak, jangan. Nih amalan nih, pokoknya bahagia, pas kita datang pakai koyo 3 di sini. Tapi kalau abah ngasih amalan la ilaha illallah. Dunia udah di kakinya, Pak. Dunia udah di kakinya. Mobil abah, Masya Allah. Abah itu bilang, abah disumpahin sama Abah Anom. Apa? Apapun yang abah mau, Allah kasih bahasa begitu. Abah kena doanya Abah Anom nih. Abah yang minta, apapun yang minta dikasih. Maka abah biar jadi berani membeli gitu. Bekasi. Dunia udah di kakinya, Pak. Datang semuanya dunia. Nih yang begini. Pernah lihat abah pakai koyo? Bengong aja di pinggir, bengong aja dah. Kenapa abah lebih bingung nih buat bayar gaji orang? Abah pernah masalah ekonomi besar, Pak. Itu masalah tanah yang di yang di atas, Pak, yang di masjidnya benar. Pak Syahid, almarhum Syahid, Pak. Dia ngomong sama saya. Itu ada pertemuan itu yang abah Akas kan udah nggak ada lagi yang megang ini masjid apa? Ibda.
itu almarhum Pak Sahid itu dia ngumpul. Selesai ngumpul dia ngomong sama saya. Ternyata tanah yang di masjid itu belum dibayar, tapi udah diratain. Itu masyarakat udah pengen mendemo, Pak. Untuk saya bener kurang berapa bahasa 900 juta atau berapa gitu, Pak. Tapi abang nggak kelihatan pusing, Pak. Pas hari itu abang nggak pakai koyok, enggak, ketawa-tawa aja abang. Dan abang tahu tanahnya belum bayar, tapi abang tenang aja, udah kumpul tuh udah gini. Akhirnya memutuskan untuk minjem uang dari Bank BRI. Artinya abang punya masalah juga dengan keuangan. Bahkan kalau kata Pak Sahid, kita nggak terima buruh kita mau didemo. Maka bagaimana Hibda itu berusaha mencari dana pinjaman, kita pinjam 900 juta, kita bayarin semuanya, nanti dicicil oleh Hibda setiap bulan. Kan begitu kan, ada kan setiap bulan kemarin tuh. Setiap bulan cicil-cicil sampai akhirnya sekarang udah lunas. Itu abang menghadapi itu, Pak. Kalau kita menghadapi kayak gitu, udah pusing aja, udah keseket gigi aja, udah. Apalagi ibu-ibu. Jadi emang bener emang diceritakan ibu-ibu cerewet, ibu-ibu ini. Maka secara penelitian banyakkan perempuan daripada laki-laki, Pak. Bener kan? Banyak perempuan daripada laki. Kenapa? Karena banyak suami yang meninggal dunia karena tekanan batin, Pak. Pagi domelin, siang domelin. Bener. Itu benar. Yang kedua, kenapa perempuan meninggal yang paling belakangan daripada laki-laki? Karena perempuan itu bisa ngurus anak. Anak 10, bapaknya meninggal, tinggal ibunya doang, bisa keurus. Anak 5, ibunya meninggal, bapaknya doang, kira-kira bisa nggak? Abang dulu apa kali? Bener-bener. Contohnya apa? Ayam, Pak. Ada yang jago ngangon anaknya. Ayam jago kalau anaknya nggak ada. Iya. Sedangkan ayam betina kan kawin kan sama ayam jago, sama ayam jantan. Nelor 10, yang ngeremin siapa? Betinanya. Jantannya kemana? Kawin lagi, kayak lu pada. Jadi balik lagi, mencari keridhaan Allah harus tahu apa yang disenangi oleh Allah. Di antaranya adalah kita ikut guru mursyid. Kata Abang, manakib ini pengajian orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Abang ngomong kayak begitu dasarnya ada. Ikut aja udah. Kenapa? Karena dengan talqin zikir Allah mengatakan ridho kepada orang yang mengambil zikir la ilaha illallah. Bayunaka tatas sajarah, yang membaiat kamu dia di bawah pohon. Mudah-mudahan semuanya istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Henry yang telah menyiapkan makanan, Masya Allah, gulai ayam, semuanya lah. Ibu-ibu yang tadi nyumbang, yang bawa apa tadi, yang ada yang bawa lemper, yang bawa kue-kue, bolu, semuanya yang menyumbang partisipasi diganti dengan Allah yang berlipat ganda kebaikannya. Amin. Dan mudah-mudahan istiqomahkan oleh Allah untuk manakib di tempat ini. Amin. Dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita perlukan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.